Pada zaman dahulu, tersebutlah kisah seorang putri raja di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi sangat gemar menenun, sehingga sebagian besar waktunya ia habiskan untuk menenun kain. Sampai suatu ketika, tiba-tiba gulungan benangnya jatuh hingga keluar istana. Dayang Sumbi pun mengucapkan sebuah sumpah. Siapapun yang menemukan gulungan benang milikku akan diberi imbalan. Jika dia perempuan, aku akan memperlakukannya sedekat saudara perempuanku sendiri. Dan jika dia laki-laki, aku akan menikah dengannya. Tak lama berselang, seekor anjing datang membawa gulungan benang milik Dayang Sumbi. Karena sudah terlanjur bersumpah, Dayang Sumbi merasa wajib memenuhi janjinya dan tetap menikahinya meskipun Tumang adalah seekor anjing. Tak berselang lama setelah pernikahan mereka, Dayang Sumbi pun mengandung seorang anak lelaki yang tampan bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang aktif dan kuat. Saat berusia 10 tahun, ia diminta ibunya untuk berburu di hutan dan mencari hati rusa. Ia pergi berburu ditemani dengan anjing setianya, yaitu Tumang. Sampai suatu ketika Sangkuriang pun tidak sengaja melihat seekor babi hutan. Dia pun mengejar dan mencoba menembaknya dengan panah. Namun, peristiwa itu dihentikan oleh Tumang karena ia menyadari bahwa babi hutan itu sebenarnya neneknya, Celeng Wayungyan. Karena merasa kesal tidak mendapatkan buruan, ia tanpa sengaja memanah Tumang hingga mati. Merasa tidak bisa pulang dengan tangan hampa, Sangkuriang pun memotong Tumang dan mengambil hatinya untuk dibawa pulang. Setelah itu, Sangkuriang pun kembali pulang ke rumah ibunya dengan hati yang sudah ia janjikan. Saat tibanya waktu makan, Dayang Sumbi meminta ia memanggil Tumang untuk diberikan bagian hatinya yang sudah dimasak. Merasa sangat malu dan bersalah, Sangkuriang pun mengaku bahwa hati yang baru saja mereka makan adalah hati Tumang. Mendengar hal itu, Dayang Sumbi pun murka dan memukul kepala anaknya dengan centong nasi hingga meninggalkan bekas luka. Dasar anak kurang ajar, bagaimana bisa kamu membunuh Tumang? Dasar tidak tahu malu. Karena merasa ibunya telah membencinya lantaran telah membunuh Tumang, Sangkuriang pun pergi dari rumah dan mencari jalan untuk hidup sendiri di hutan. Saat Dayang Sumbi telah merasa tenang, ia pun berdoa kepada para dewa untuk mempertemukan mereka kembali suatu hari nanti. Dan ia juga bersumpah untuk tidak pernah makan daging apapun lagi. Setelah memutuskan untuk keluar rumah, Sangkuriang mengalami hilang ingatan. Selama berada di luar rumah, ia diasuh oleh seorang petapa bijak yang ahli bela diri. Ia tumbuh menjadi seorang pria yang tampan dan kuat. Ia menggunakan kekuatannya untuk membantu penduduk desa melawan para pembuat onar. Suatu hari, Sangkuriang bertemu seorang gadis cantik di hutan. Karena hilang ingatan, Sangkuriang tidak menyadari kalau wanita itu adalah ibunya, Dayang Sumbi. Mereka pun saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Sehari sebelum pernikahan, Dayang Sumbi tidak sengaja melihat bekas luka di kepala pria yang ia temui di hutan. Saat itu, ia sadar kalau luka tersebut sama seperti milik putranya yang hilang 12 tahun lalu. Sadar akan hal tersebut, ia berusaha untuk menggagalkan rencana pernikahannya. Dayang Sumbi mengatakan pada Sangkuriang kalau dia adalah ibu kandungnya. Tetapi Sangkuriang tidak percaya. Demi menggagalkan pernikahannya, Dayang Sumbi memberikan
sebuah tugas yang sangat mustahil dan tidak mungkin. Baiklah, kalau begitu buatkan aku sebuah danau dan kapal besar dalam semalam. Apabila tantangan itu berhasil, maka aku akan bersedia menikahimu. Tantangan tersebut diterima. Ia meminta semua makhluk gaib untuk membantunya. Setelah fajar menyingsing, Dayang Sumbi sadar kalau tugas yang ia berikan pada sang anak sudah hampir selesai. Demi menggagal hal itu, Dayang Sumbi menggunakan shell ajaibnya untuk memenuhi ufuk timur dengan kilatan cahaya. Tak ingin langsung menyerah, ia berusaha memaksa Dayang Sumbi untuk tetap menikahinya. Namun, Dayang Sumbi melarikan diri. Sang Kuryang menjadi sangat marah. Sekarang, dia tidak akan bisa menikahi Dayang Sumbi. Sang Kuryang sangat marah sehingga dia menendang perahu yang hampir selesai dengan sekuat tenaga. Perahu itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung di bagian utara kota Bandung sekarang yang bernama Tangkuban Perahu.